Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat bersukacita. Selamat mempersiapkan diri untuk bersama beribadah dalam ibadah minggu hari ini. Kita berjumpa lagi dalam kuasa kasih Tuhan melalui program Renungan Harian Toraya edisi Minggu 26 Mei 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal 9 ayat yang ke-15 sampai 23. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih saat ini kami bersama-sama berkumpul lagi, kami mau menerima firman-Mu. Dan biarlah ini menyapa kami dengan sukacita hingga kami terus bersyukur kepada Allah. Saat ini Bapa, kami berdoa di dalam kasih-Mu. Amin. Kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan yang dengan perantaraan Musa. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah tiang awan sebagai tanda, lentong gaun napo tanda. Saudara-saudara, terkadang dalam pergumulan yang dihadapi, seseorang dengan begitu gampang meragukan atau menyangsikan pemeliharaan atau keberpihakan Tuhan Allah atas hidupnya. Beban kuat yang menghimpit, kesukaran yang menekan berat, kerap mengacaukan jalan pikiran dan hati, sampai-sampai meragukan bahkan tidak percaya kepada kehadiran Allah. Saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke negeri perjanjian
kerap kali dipenuhi kesukaran. Kesukaran tersebut menjadi alasan bagi mereka untuk bersungut-sungut dan menyalahkan Musa dan juga Harun sebagai pemimpin. Tidak jarang juga mereka melawan terhadap rencana Allah atas hidup mereka. Ternyata hal yang demikian Allah terus menyatakan cinta kasih-Nya. Di tengah gumul juang Israel yang tidak mudah dan kerap diwarnai sungut-sungut, salah satu wujud kehadiran Allah dalam perjalanan mereka adalah tiang awan yang menaungi mereka. Awan menjadi panduan bagi Musa dan umat Israel. Apakah mereka dapat melanjutkan perjalanan ataukah istirahat di tempat awan itu berhenti? Saat awan itu bergerak naik, maka itu pertanda Tuhan meminta mereka untuk berangkat melanjutkan perjalanan. Saat awan itu berdiam di atas kemah suci, mereka akan menetap sementara di tempat itu dan melaksanakan peribadahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita sadar bahwa hidup kita juga tidaklah luput dari pasang surut suka dan duka, kegembiraan dan kesesakan, atau manis dan pahitnya hidup. Namun firman Tuhan mengingatkan untuk tidak pernah ragu pada kesetiaan Tuhan dalam menuntun dan memelihara hidup umatnya. Seperti yang sudah dialami oleh bangsa Israel, yang selalu ada dalam Israel imani dan kenalilah setiap tanda darinya yang menjadi penuntun langkah kehidupan kita. Sekali lagi, saudara-saudara, imani dan kenalilah setiap tanda dari Tuhan yang menjadi penuntun langkah kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dimuliakanlah Engkau. Terima kasih firman-Mu boleh kami dengarkan bersama-sama. Dan beri kami hikmat untuk terus menghidupinya. Sekarang kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, umat-Mu. Pelihara jaga mereka. Mereka yang saat ini dalam sukacita berkati, yang dalam duka cita Engkau juga melawat mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, berkati anak-anak, anak muda, juga orang tua, segenap rumpun keluarga. Berkati usaha-usaha mereka, aktivitas mereka. Ya Bapa di surga, Kau juga memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami, memberkati segenap masyarakat. Terpujilah kekal Engkau ya Tuhan. Saat ini pun kami berdoa bersama-sama untuk kegiatan Kem Paskah yang boleh dilakukan dalam sukacita. Tuhan memberkatinya. Ini doa kami di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.